Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di podcast Mandua Gersik, tempatnya generasi hebat. Kali ini saya Nur Amanah Bila sedang ditemani oleh superstarnya Mandua Gersik, Mbak Alina Fitriah Salsabila. Kali ini kita akan bahas mengenai kupas tuntas trik and trik maksud saya untuk menjadi siswa yang berprestasi hingga menjadi mahasiswa yang tentunya nanti akan berprestasi nih. Silakan Mbak Alina perkenalkan terlebih dulu. Halo semuanya, saya Andina Fitriah Salsabila. Dulu saya dari kelas 12 IPA 1 dan alhamdulillah kini saya melanjutkan studi saya di Universitas Airlangga. Oke, Mbak Andina nih lulusan tahun ini ya berarti ya Mbak Andina? Iya, betul banget. Sekarang masuk di Universitas Airlangga dan masuknya adalah jalur ketua OSIS guys. Alhamdulillah. Wow. Oke, Mbak Andina, pengen tahu nih kita kegiatan-kegiatan Mbak Andina selama pandemi ini gimana sih Mbak? Oke, mungkin untuk saat ini karena udah peralihan ya dari siswa menjadi mahasiswa gitu. Karena belum ospek juga, jadi mungkin kegiatannya ya sama seperti teman-teman semuanya, mungkin sedikit dikatakan nganggur gitu. Jadi saya mencoba untuk mencari kegiatan yang sekiranya bisa membuat saya produktif gitu kan ya, dengan mengikuti seminar ataupun webinar, terus menonton YouTube tentang kupas tuntas tentang TOEFL, IELTS, karena nantinya di UNER juga ada tes TOEFL gitu kan ya, sambil nyicil baca buku kimia gitu. Kalau gini nih nggak nganggur Mbak Andina. Ini namanya tetap produktif ya kan guys. Oke. Jadi Mbak Andina ini adalah salah satu siswi berprestasi dari Mandua Gersik yang tentunya memiliki banyak sekali kejuaraan nih. Nah, kami pengen tahu nih Mbak Andina, kira-kira kejuaraan apa aja sih yang udah berhasil Mbak Andina raih selama 3 tahun di sini? Kira-kira bisa disebutkan apa aja sih yang paling berkesan gitu Mbak Andina? Silahkan. Oke. Mungkin untuk untuk lomba-lombanya karena aku juga nggak nentu gitu kan ya, ikut lomba di bidang apa itu nggak nentu. Tapi yang paling berkesan itu adalah lomba ini sih, lomba Olimpiade Kimia yang Polsi alhamdulillah dapat medali perak. Terus lomba yang speech ataupun pidato bahasa Inggris di NEF di Unisma itu dapat juara 1 tingkat nasional. Ada juga lomba yang juara Duta Peduli HIV Kabupaten Gresik. Alhamdulillah itu juga dapat juara 1. Mantap. Gitu. Berarti banyak sekali nih Mbak Ina ya tentunya yang nasional itu. Sampai juara 1 kimia, kemudian Inggris. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Tapi sampai di sini kira-kira Mbak Nina nih bisa sedikit share nggak sih Mbak? Apa sih suka dukanya gitu selama mengikuti berbagai perlombaan nih? Silakan Mbak Nina. Mungkin suka dukanya saat mengikuti perlombaan adalah tentang manajemen waktu sih. Emang bener sih mungkin yang dikatakan teman-teman, kalau kita ikut lomba ya pasti ada yang harus kita korbankan gitu kan, entah itu tentang pelajaran ataupun tentang organisasi gitu. Apalagi saat itu saya menjabat sebagai ketua OSIS ataupun jadi anggota OSIS gitu kan ya. Jadi ya saya harus pintar membagi waktu saya antara organisasi, antara prestasi dan juga sebagai seorang siswa yaitu di kelas gitu kan. Itu sih yang paling mungkin suka dukanya kayak gitu. Sering bolak-balik antara kelas, ruang OSIS sama ruang guru atau ruang waka gitu. Oke. Tapi Mbak Andina nih, untuk meraih suatu kejuaraan, ini kan kita perlu adanya latihan gitu kan Mbak ya. Kira-kira Mbak Andina latihan ini berapa kali sih Mbak untuk bisa sampai sukses meraih juara nasional, bahkan sampai yang bahasa Inggris ya Mbak, nasional. Itu kan keren sekali gitu loh. Gimana nih Mbak Andina, berapa kali gitu? Kalau untuk latihan sih, kalau dihitung ya udah berkali-kali gitu ya, nggak bisa dihitung mungkin. Tapi kalau kalau mendekati deadline ataupun saat mengikuti perlombaan, itu yang namanya Mr. Ubed ataupun tutor bahasa Inggris di sini, sekaligus guru di sini, itu benar-benar memberikan semangat kepada siswa-siswinya gitu untuk terus belajar. Jadi sangat intensif sekali saat berlatih lomba speech itu tadi. Jadi ini nih ya kuncinya agar bisa juara gitu. Tiap hari lah kalau latihan ya, gitu ya guys. Pasti itu. Oke. Mbak Andina nih, hobinya apa sih sebenarnya Mbak Andina kok sampai bisa suka bahasa Inggris? Apakah hobi nyanyi bahasa Inggris atau gimana nih? Aduh, kalau hobi nyanyi bahasa Inggris enggak, tapi mungkin hobi saya mungkin dikatakan ini sih, suka baca buku sama nonton film. Itu aja sih. Suka baca buku dan nonton film. Buku apapun itu. Oke. Tapi Mbak Nina sekarang kan sudah di UNER ya, Universitas Airlangga Prodi Kimia. Kira-kira apa sih Mbak maksudnya planning ke depan, harapan ke depan, cita-cita ke depan yang ingin Mbak Nina raih? Oke, bismillah, saya nanti pengen banget
di Universitas Airlangga, lulus dengan predikat cum laude gitu kan ya. Lulus menjadi mahasiswa yang terbaik juga sekaligus tercepat gitu, sekaligus mendapatkan IP atau IPK yang baik pula gitu. Jadi pengen banget gitu banggain orang tua dengan cara menjadi lulusan terbaik atau bahkan lulusan tercepat gitu. Ternyata gini ya, kalau ngomong sama anak prestasi bener-bener semuanya adalah tentang belajar dan belajar, latihan dan latihan gitu ya. Oke. Mbak Anina, kira-kira gimana sih Mbak tips and triknya yang benar-benar bikin kita bisa jadi siswa yang bisa juara gitu dalam semua perlombaan? Untuk tips dan triknya itu adalah semuanya tuh berasal dari diri teman-teman masing-masing gitu kan ya. Kita harus tahu dulu apa kemampuan sebenarnya dari diri kita itu apa. Kita harus mengasah skill yang kita miliki supaya skill tersebut bisa menjadi suatu kebanggaan bagi diri kita, bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan prestasi. Kalau udah kenal, udah diasah, kalian harus konsisten untuk belajar terus, untuk mengikuti perlombaan tersebut. Jangan takut untuk gagal gitu. Jadi intinya mencoba sampai kalian bisa mendapatkan prestasi tersebut. Seperti itu. Berarti nih kuncinya adalah kenali, pelajari dan eksekusi gitu ya Mbak Anina. Iya. Wah, mantap. Tapi kira-kira sampai di sini ada gak sih Mbak, maksudnya guru atau motivator dari Mandua Gresik gitu yang sampai bisa menjadikan Mbak Anina sosok seperti ini tuh, ada gak sih Mbak? Boleh diceritakan? Ada. Oke. Yang sangat motivasi saya ya untuk menjadi lebih baik lagi adalah Mr. Ubed gitu. Karena beliau adalah guru yang guru sekaligus tutor, sekaligus penulis gitu kan ya, apalagi udah pernah ke internasional, ke Amerika gitu kan. Itu sangat memotivasi banget sih bagi kami sebagai seorang siswa gitu kan. Gurunya saja bisa keluar negeri, masa kita sebagai siswa nggak bisa keluar negeri gitu kan ya. Jadi ya intinya kita harus semangat terus untuk meraih prestasi gitu. Tapi Mbak Nina nih, biasanya nih ya, kan kalau setiap ada perlombaan itu kan nggak selalu ada juara nih. Apakah Mbak Nina ini pernah gitu merasakan suatu kegagalan kayak gitu? Pernah banget itu. Dan mungkin mungkin yang dirasakan saat gagal itu kan pasti kayak down gitu kan, sedih, kecewa gitu kan, bahkan sampai nangis gitu. Tapi yang aku tanamkan dalam diri aku adalah ketika gagal kita harus bangkit. Masih ada banyak jalan, masih ada banyak kesempatan yang bisa merubah kita menjadi lebih baik lagi, bahkan bisa mendapatkan juara. Itu sih. Jangan patah semangat ya. Kita harus benar-benar jaga semangat kita. Betul. Jatuh bangkit lagi ya kan Mbak ya. Betul. Oke, mantap. Mbak Anina nih, ada nggak sih Mbak harapan untuk diri Mbak Anina sendiri di tahun depan atau ketika menjadi mahasiswa selain IP gitu Mbak Anina? Kalau harapannya sih ya semoga tetap menjadi mahasiswa yang produktif, mahasiswa yang aktif, terus mahasiswa yang bisa mendapatkan prestasi gitu. Tidak hanya prestasi berupa IP terbaik, tapi juga tetap bisa mengikuti ajang perlombaan gitu, entah itu di bidang kimia atau bahkan bidang lainnya gitu. Tapi kira-kira sampai di sini apa sih Mbak maksudnya yang bisa bikin Mbak Anina ini berani gitu sampai ikut lomba-lomba gitu? Oke, mungkin yang sangat motivasi saya untuk bisa meraih prestasi adalah orang tua saya gitu. Karena saya saya berpikiran kita sebagai seorang siswa itu pastinya kan orang tua yang biayai kita gitu. Orang tua yang kayak yang bekerja keras agar kita bisa bersekolah gitu kan ya. Jadi saya tuh memiliki pemikiran bagaimana sih kita bisa membalas budi kepada orang tua gitu kan. Dan cara balas budi terbaik menurut saya ketika saya menjadi seorang siswa adalah kita bisa memberikan prestasi, kita bisa mendapatkan prestasi, entah itu prestasi berupa peringkat di kelas atau bahkan prestasi di luar kelas gitu kan, dalam artian perlombaan, baik itu akademik maupun non-akademik gitu. Karena saya yakin setiap orang tua pasti pengen banget anaknya memiliki prestasi gitu kan. Jadi kenapa kita tidak mencoba untuk mengikuti perlombaan demi mencapai prestasi gitu, kalau kita diberikan kesempatan gitu. Tapi nih Mbak Nina, kalau misalkan boleh throwback lagi ke pertanyaan sebelumnya, berbagi waktu antara prestasi, organisasi gitu, gimana sih menurut Mbak Nina manajemen waktu yang tepat gitu gimana? Untuk manajemen waktu yang tepat adalah dengan cara ketika kalian berorganisasi, kalian harus tetap membuat kayak list kegiatan apa yang harus kalian dulukan terlebih dahulu. Kalau misalkan saat itu kegiatan yang mendadak ataupun yang paling dekat deadline-nya adalah perlombaan, jadi kalian harus mendahulukan perlombaan tersebut di antara organisasi dan juga pelajaran di kelas gitu.
Tapi dengan cara apa? Dengan cara kalian menjelaskan kepada anggota OSIS kalian bahwasanya kalian ada perlombaan. Jadi bisa dialihkan ke anggota inti yang lainnya gitu kalau di organisasi. Kalau di pelajaran kalian bisa izin kepada Bapak Ibu gurunya kalau kalian ada perlombaan kayak gitu. Tapi cara belajar saya ketika saya menjadi ketiga hal tersebut yaitu organisasi iya, terus ingin meraih prestasi iya, terus sebagai pelajar juga iya gitu. Di rumah ketika teman-teman enak-enakan tidur, saya di rumah itu bener-bener ngerasa apa ya, kayak saya harus belajar gitu, karena di kelas saya kan gak ikut pelajaran gitu, jadi saya harus mengejar pelajaran yang ada di kelas. Gitu. Sangat-sangat wow. Iya, karena segala sesuatu itu harus ada yang kita korbankan. Tapi Mbak Nina pernah gak sih merasakan kejenuhan gitu selama beraktivitas antara membagi waktu nih antara organisasi, pelajar dan juga prestasi itu sendiri? Iya. Pastinya ada. Sampai pernah juga merasa kayak down banget gitu loh, kayak mau nyerah gitu kan, mau berhenti dari organisasi, terus kayak intinya mau merasakan seperti yang teman-teman lain rasakan sebagai seorang siswa saja gitu. Tapi saya kembali lagi ke niat awal. Tujuan saya adalah ingin membahagiakan orang tua, ingin mendapatkan masa depan yang cerah. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara saya harus belajar giat. Pastinya di organisasi ada juga manfaat yang akan kita rasakan. Mendapatkan prestasi juga akan ada manfaat yang kita rasakan, entah itu sekarang atau bahkan mempermudahkan kita untuk meraih PTN yang kita impikan gitu kan. Dan sebagai sebagai pelajar pastinya kewajibannya adalah belajar. Jadi berarti cara menghilangkan kebosanan itu adalah kembali lagi ke diri kita gitu ya Mbak? Iya betul. Kita harus tahu niat awal kita apa gitu. Oke guys, jadi dicatat baik-baik, kuncinya untuk menjadi seorang superstar seperti Mbak Nina ini adalah kenali, pelajari dan eksekusi. Kemudian kita harus jaga nih semangat kita untuk bisa terus produktif, terus berprestasi demi masa depan dan juga orang tua kita juga gitu ya Mbak Nina ya. Betul. Oke, terima kasih Mbak Nina telah hadir di podcast kami. Kira-kira ada nggak sih Mbak pesan dan kesan yang bisa disampaikan kepada teman-teman agar nantinya teman-teman ini bisa jadi semangat gitu untuk berprestasi dan juga produktif ya meskipun di tengah pandemi seperti ini? Silakan Mbak Nina. Mungkin ini sih, mungkin buat teman-teman prestasi itu adalah hal yang sangat penting gitu kan ya. Pastinya prestasi itu adalah hal yang sangat penting karena kita akan merasakan kebermanfaatan kita ketika kita bisa meraih prestasi tersebut adalah untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Entah itu bisa mempermudahkan kita meraih PTN atau bahkan bisa menambah pengetahuan kita, menambah pengalaman kita, dan bonusnya ketika kalian mengikuti perlombaan, kalian bisa mendapatkan teman baru dari berbagai daerah gitu kan ya. Dan itu bisa menjadi menjadi relasi terbaik kalian dan bisa membantu kalian untuk mencari info-info terupdate tentang pengetahuan tentang perlombaan gitu. Dan ingat, ketika kalian bermalas-malasan, ingatlah masih banyak ribuan orang, ratusan orang, bahkan jutaan orang di luaran sana yang ingin berlomba-lomba untuk mengalahkan kalian. Jadi jangan buang-buang waktu kalian. Tamparan keras sih ya ini Mbak Nina. Tapi sebelum kita akhirnya pengen tahu nih Mbak Nina, aku pengen tahu gimana sih caranya Mbak Nina untuk nentuin PTN pilihan ya waktu Mbak Nina pilih setelah lulus dari SMA ini, gimana cara nentuinnya gitu Mbak Nina? Kalau menurut Mbak Nina nih. Gimana ya? Mungkin kalian harus melihat ini sih nilai transkrip nilai kita gitu kan ya, sesuai dengan PTN yang kita raih gitu. Kalau misalkan nilai kita udah mencukupi, terus sesuai dengan kriteria PTN yang kita raih, ya nggak apa-apa, kita pilih aja gitu. Tapi kalau teman-teman bener-bener kepingin sekali untuk mendapatkan PTN yang favorit, misalkan PTN yang udah UI ataupun UGM atau bahkan ITB gitu kan, itu bisa kok. Teman-teman jangan takut untuk memilih PTN yang tinggi, untuk memilih prodi yang tinggi gitu. Dengan kata lain, kalian harus siap untuk belajar, harus siap untuk berjuang. Jangan selalu mengandalkan SNMPTN karena kita tidak tahu takdir kita seperti apa gitu. Oke, berarti intinya selama ini adalah belajar dan belajar. Iya. Hidup ini untuk belajar ya guys. Iya. Sama ini sih, dimanapun kita berada, yang terpenting itu bukanlah tempat kita, tapi diri kita sendiri gitu. Karena yang bisa menentukan bisa tidaknya kita adalah kita, bukan tempat kita berada gitu loh. Seperti itu. Sangat wow sekali kata-katanya Mbak Nina. Terima kasih banyak. Oke guys, jadi selama kurang lebih dari 20 menit ini tadi ya Mbak, kita berbincang-bincang masalah berprestasi walaupun di tengah pandemi.
Saya rasa cukup sampai di sini saja. Terima kasih banyak kepada Mbak Nina yang telah berkenan hadir di podcast Mandua Gersik. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.